Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi tugas dari hukum pidana dengan topik penyertaan atau del naming dari kelas 2F. Perkenalkan, nama saya Gabriel Santa Cahyadi dengan nomor urut absen 28 dan NIM 111240338 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hasna Mufida dengan nomor absen nomor 1 dengan NIM 111240051. Kenalkan nama saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM 240472. Kita masuk ke dalam materi apa itu del naming yang akan dipaparkan oleh teman saya yang bernama Siti. Silakan Siti. Apa itu naming? Nah, dalam KUHP, penyertaan tindak pidana delik sering diistilahkan dengan naming, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Nah, menurut pendapat Sato Hit Kartanegara, mengartikan naming apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang. Nah, naming dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Nah, menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan, yaitu penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Next. Contoh kasusnya yaitu bisa dilihat di sini dalam kasus ini terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ke 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama pengadilan. Bersama-sama, pengadilan menekankan bahwa penyertaan mencakup semua bentuk keterlibatan, baik psikis maupun fisik, dalam mewujudkan tindak pidana. Oke, selanjutnya pengertian plegen eh, dengan yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi plegen itu adalah suatu bentuk penyertaan di mana pelaku utama atau biasa dengan nama lain dader melakukan eh, melakukan sendiri tindak pidana tersebut secara langsung. Dalam hal ini pelaku bertindak sebagai pelaku tunggal atau pelaku utama atau biasa disebut sebagai pleger yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Kemudian menurut Sujoerno Sukanto, plegen adalah pelaku utama dalam suatu tindak pidana yang melakukan langsung perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri plegen. Pelak- yang pertama adalah pelaku melakukan sendiri perbuatan pidana. Dalam artian di sini adalah bahwa eh, pelaku ini berbuat tindak pidananya ini tanpa bantuan atau campur tangan dari orang lain. Kemudian ciri-ciri yang kedua, perbuatan pidana tersebut benar-benar terjadi karena tindakan pelaku. Dalam artiannya di sini bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut secara sendiri dan secara sadar. Kemudian yang ketiga, tidak melibatkan orang lain dalam pelaksanaan perbuatan pidana tersebut. Balik lagi ke dalam ciri-ciri yang pertama bahwa tidak ada campur tangan dari orang lain atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian yang keempat, pelaku memiliki niat atau biasa disebut offset dan kesengajaan penuh dalam melakukan tindak pidana.
Nah, di sini saya akan mengaitkan dengan beberapa teori dari hukum pidana dengan Plegan ini itu sendiri. Plegan kita kaitkan dengan asas individual criminal responsibility. Secara fundamental, Plegan adalah representasi dari prinsip dasar pidana, yang artinya bahwa tiada pidana tanpa kesalahan pribadi. Artinya, dalam Plegan, pelaku bertindak sendiri dan sepenuhnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Ini menegaskan bahwa seseorang hanya bisa dipidana karena kesalahannya sendiri. Kemudian yang kedua, Plegan dengan asas ultimum remedium. Karena dalam Plegan karena Plegan adalah pelaku langsung, hukum pidana benar-benar diterapkan sebagai senjata terakhir, seperti artinya ultimum remedium. Tidak ada diskusi tentang apakah dia hanya sekedar ikut-ikutan atau made Plegan atau dipaksa dan dihasut, yang biasa disebut with locking. Kemudian dalam konteks ini juga Plegan mencerminkan pemidanaan yang paling murni dan paling sulit dibantah secara argumentatif. Artinya bahwa eh, Plegan ini benar-benar tidak bisa dibantah jika terbukti si pelaku melakukan tindak pidana secara sendirian dan memiliki niat dan kesengajaan terhadap korban atau melakukan tindak pidana yang lainnya. Kemudian di sini ada contoh kasusnya. Di sini ada dua contoh kasus. Yang pertama adalah seorang pencuri yang sendirian mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud memiliki barang tersebut. Di sini kita bisa melihat sesuai dengan pengertian dari sesuai dengan ciri-ciri dari Plegan tersebut bahwa pelaku utama kita bisa sebut si pencuri itu disebut sebagai Plegan melakukan tindakannya sendirian, kemudian dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dan maksud dan dengan niat memiliki barang tersebut. Ini adalah salah satu contoh eh, contoh Plegan secara nyata. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang melakukan pembunuhan dengan menusuk korban secara langsung tanpa bantuan orang lain. Dari contoh yang kedua ini kita bisa melihat bahwa niat eh, bukan niat sorry maaf, tindakan dari pelaku dilakukan secara sendirian dengan menusuk korban yang kita tahu bahwa menusuk orang lain adalah suatu tindak pidana. Kemudian di sini ada Don Plegan yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman saya. Pengertian Doenplegen. Doenplegen diartikan sebagai perbuatan seseorang yang mempunyai kehendak melakukan sesuatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dari Don Plegan. Nah, si A dan si B hidup bertetangga. Mereka sering bertengkar mulut sampai suatu ketika timbul niatan dari A untuk melukai si B. Pada saat B sedang berjalan di depan rumah, A lalu menyuruh anaknya C yang baru berusia 10 tahun untuk melempari B dengan batu yang ada di halaman. Kemudian si C melempari batu kepada si B ini dan mengakibatkan luka pada kepala si B. Dalam konteks yang demikian, A adalah doing trigger atau orang yang menyuruh lakukan atau manus domina. Sementara itu,
C adalah orang yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau hanya sebagai alat semata atau manus ministra. Sudah tentu yang diminta pertanggungjawaban yaitu eh, diminta pertanggungjawaban pidana yaitu si A, bukan si C. Next. Selanjutnya, di sini ada sanksi Doenplegen. Sanksi bagi Doenpleger tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan dalam KUHP Indonesia. Yang pertama, jika seseorang melakukan kejahatan berat, misalnya seperti pembunuhan, perampokan, maka pelaku dikenai hukuman sesuai dengan pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Yang kedua, jika seseorang melakukan kejahatan ringan, misalnya seperti pencurian ringan, penghinaan, yaitu sanksinya bisa berupa denda atau hukuman penjara yang lebih ringan. Ini ada Medeplegen. Nah, definisinya yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat syarat dengan bentuk mereka yang turut serta. Antara lain yang pertama, ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Yang kedua itu ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Next. Contoh kasusnya yaitu dua orang A dan B bercakap-cakap untuk mencuri di rumah seseorang. A yang sibuk membongkar pintu, sedangkan B mengawasi kondisi di sekeliling. Keduanya secara aktif berperan dalam pelaksanaan tindak pidana dan mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan tindak pidana. Pada bagian ini dapat dianggap baik A maupun B sebagai pelaku utama, sebab keduanya telah berkonspirasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pencurian. Next. Selanjutnya yang terakhir ada youth locking. Youth locking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan terlarang. Youth locker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur. Next. Nah, di sini ada contoh kasus dari Youth Locker, pembunuhan berencana seorang pengusaha A merasa tersaingi oleh pesaing bisnisnya si B. Kemudian A menyuruh C atau seorang preman untuk membunuh B dengan imbalan uang. Kemudian C melakukan pembunuhan sesuai perintah si A. Dalam hal ini, si A adalah penggerak atau with like blocker karena membujuk atau menyuruh melakukan kejahatan. Lalu si C ini adalah pelaku langsung yang melakukan pembunuhan. Lalu keduanya dapat dipidana dengan A sebagai penggerak dan C sebagai pelaku utama. Lalu di sini ada sanksi whitlocking. Menurut KUHP, seseorang yang melakukan whitlocking dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi. Artinya, hukumannya sama dengan pelaku utama. Misalnya, yang pertama, jika kejahatan yang disuruh adalah pembunuhan atau dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara, maka penyuruh juga mendapat ancaman yang sama. Yang kedua, jika yang disuruh melakukan korupsi,
maka penyuruh dikenai hukuman sesuai UU Tipikor. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 9, mengenai penyertaan dalam hukum pidana yang memuat 4 materi. Yang pertama adalah Plegen atau sebagai pelaku utama yang melakukan tindak pidana sendiri. Kedua, Don Plegen menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga adalah Mede Plegen, kerjasama aktif antar pelaku dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Dan yang keempat adalah looking, orang yang menghasut dan membujuk orang lain agar melakukan tindak pidana. Eh, Semoga materi yang kami sampaikan dari kelompok 9 ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kawan-kawan sekalian dan memberikan pemahaman dan wawasan kami lebih luas. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar akan kami jawab sebisa mungkin. Sekian, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami pamit undur diri.